Hai Closeters, kembali lagi di Closet Step Out YouTube channel bareng aku Dila. Dan aku Kanya, dan sekarang kita ada dalam series WTGN Where to Go Next? Hari ini aku excited banget karena kita mau ke tempat yang kesukaan aku banget ikannya. Apa tuh Kak? Buku. Kita mau ke tempat-tempat yang banyak bukunya. Jadi para closeters yang cinta banget nih sama buku, bisa stay tune dan tontonin video kami ya. Karena kami hari ini akan jalan-jalan ke 3 tempat. Yang pertama ada tempat yang menyediakan buku sambil kita bisa menikmati jamu. Kemudian tempat kedua itu kita bakal ke taman tapi ada perpustakaan kecil gitu. Dan last but not least, kita bakal ke tempat yang bentuknya memang perpustakaan dan tempat itu sering menyelenggarakan event soal perbukuan nih. So stay tune Closeters. Betul, tapi sebelum kita mulai nunjuk ini tempatnya satu persatu, kita mau say thank you dulu buat brand yang udah sponsorin video ini. Walaupun katanya COVID udah mulai beralih dari pandemi jadi endemi, tapi protokol kesehatan tetap nggak boleh kendor. Kita harus tetap rajin cuci tangan, termasuk si kecil. Karena kulit bayi biasanya lebih sensitif, pemilihan hand wash juga nggak boleh sembarangan ya Closeters. Supaya kulit bayi bersih tapi tetap lembab, cobain deh Bambi Baby Antibacterial Hand Wash. Produk ini bisa dipakai sejak umur 6 bulan dan cocok untuk kulit sensitif. Di dalamnya itu mengandung bahan pelembab, aloe vera, lemon, dan chamomile. Sabun ini juga tanpa SLS, SLIS, dan paraben loh. Cek info lengkapnya di Instagram @bambibaby.id. Oke Kak Dila, jadi sekarang kita sudah sampai di Acaraki, tempat yang menyediakan buku sambil kita bisa menikmati bermacam-macam jamu. Tempat ini sudah buka sejak 4 tahun lalu ya Kak Dila ya, sejak tahun 2018. Kalau untuk lokasinya sendiri, dia itu ada di Gedung Kertaniaga 3 di Kota Tua. Kalau operational hoursnya sendiri gimana nih Kanya? Closeters bisa kunjungi Acaraki dari hari Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai jam 7 malam, sedangkan di hari Jumat sampai Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Jadi Closeters bisa kunjungi Acaraki setiap hari. Kalau misalnya kita lihat tempatnya nih ya Kanya, ini tuh kelihatan banget kayak coffee shop gitu nggak sih? Nah, kebetulan emang Acaraki ini punya misi mau memperkenalkan jamu-jamuan sebagai minuman yang enak. Terus dia juga pengen memperkenalkan jamu ke dunia internasional. Yap, jadi Joni Wono sebagai founder juga percaya bahwa jamu ini bisa banget bersaing dengan kopi. Di belakang ini adalah section favorit aku karena ada buku-buku yang bisa dibaca sama pengunjung Acaraki. Dan buku-buku ini sebagian besar membahas soal minum-minuman ya, seperti teh, kopi, cara-cara meracik jamu, dan juga budaya-budaya Indonesia ya. Betul. Terus habis itu di sini juga ada board game juga yang bisa dimainin. Ini dia 3 menu yang bakal kita cobain. Yang pertama itu ini ada saranti, ini biasanya dari beras kencur, kemudian dicampur dengan creamer dan susu. Kemudian yang di tengah ini ada beras kencur saring, ini beras kencur ori, jadi fresh tanpa dicampur apa-apa. Nah yang ketiga ini ada namanya Golden Sparkling. Nah Golden Sparkling ini adalah campuran dari sparkling water dicampur sama kunyit asam. Oke, jadi buat kalian yang suka manis harus banget cobain menu saranti ini. Seperti yang aku udah jelasin tadi ya, ini terbuat dari beras kencur dicampur dengan creamer dan juga susu. Jadi rasanya manis tanpa menghilangkan rasa beras kencur itu sendiri. Kalau aku cobainnya yang Golden Sparkling. Nah kalau ini tuh rasanya seger banget karena emang kunyit asam itu kan rasanya udah rada asam gitu ya. Nah Golden Sparkling ini tuh ditambahin sama sparkling water, jadi rasanya tuh kayak ada apa ya, asem tapi ada seger-seger nyesnya juga gitu loh, dan cocok banget buat diminum pas lagi siang-siang.
Oke, kalau tadi aku cobain saranti, itu beras kencur dicampur dengan creamer dan susu. Sekarang aku coba beras kencur saring. Ini murni dari beras dan kencur, punya manfaat untuk masalah lambung dan juga tenggorokan. Tapi rasanya memang sedikit pahit ya. Jadi kalau memang closeter suka yang manis, bisa minta additional sugar ke acaraki. Acaraki adalah peracik jamu ya, sebutan untuk peracik jamu. Oh, berarti ibaratnya kalau misalnya di kopi itu sebutannya barista, kalau di jamu itu acaraki gitu ya? Iya. Kalau aku disuruh milih antara dua menu ini, aku milih yang saranti karena aku sendiri memang pencinta manis. Kalau Kadila sendiri? Kalau aku golden sparkling ini suka banget sih karena rasanya tuh seger banget, cocok buat siang-siang, dan dia juga ada kemasan ready to drinknya kayaknya, jadi bisa langsung dibeli, langsung di take away buat diminum dimanapun. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya ya Kak. Oke, let's go. Hai Closeters, jadi sekarang kita udah sampai di Taman Suropati. Nah, di sini tuh ada perpustakaan yang gemes banget, namanya adalah Book Hive. Ini tuh tempat dimana kalian bisa nyumbang buku atau juga ngambil buku. Closeters bisa banget kunjungi Book Hive di Taman Suropati dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Betul, kalau lokasinya di mana nih? Nah, lokasinya selain di Taman Suropati, ada juga di Taman Menteng, Taman Mataram, Taman Katlea, Lapangan Banteng. Kalian juga bisa temuin Book Hive ini di Taman Spatodea, Tebet Eco Park, Taman Situ Lembang, terus ada juga di Kota Tua, atau misalnya kalian di luar Jakarta itu juga tersedia di Surabaya dan Canggu. Nah, kayaknya aku tuh sekarang udah bawa buku karena aku mau naruh di Book Hive-nya. Yuk, langsung aja kita lihat-lihat. Hai Closeters, jadi sekarang kita udah ada di Baca di Tebet. Baca di Tebet ini merupakan perpustakaan dan juga coworking space yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya nomor 29. Tapi sebelum mampir ke sini, kalian harus ceki-ceki dulu nih operational hours-nya. Karena untuk hari Senin sama hari libur nasional dia itu tutup. Nah, kalau untuk hari Selasa sampai Kamis dan hari Minggu dia itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kalau untuk hari Jumat dan hari Sabtu dia itu bukanya dari jam setengah 1 sampai setengah 9 malam. Oh ya Closeters, Baca di Tebet ini sudah buka sejak awal tahun 2022 loh. Wah, walaupun baru buka tapi koleksi bukunya banyak banget ya. Ini tuh katanya ada 25.000 buku yang bisa dipilih. Bagi Closeters yang ingin berkunjung, tersedia tiket harian dan tahunan mulai dari Rp35.000 hingga Rp800.000. Nah, itu menurut aku worth it banget karena kalian di sini bisa belajar, bisa pinjam buku, atau juga bisa numpang kerja di sini. Terus kalau misalnya kalian lapar nih, lagi tengah-tengah kerja, itu juga bisa langsung ke bawah, langsung makan di Tebet. Selain kerja atau baca buku, Baca di Tebet ini juga sering menyelenggarakan event-event nih seperti talk show, pembacaan buku, dan event menarik lainnya. Wah, seru banget ya. Jadi kayak kita nggak cuma bisa menikmati buku, tapi juga bisa terkoneksi sama pecinta buku lainnya. Sekarang kita udah bareng dengan Mbak Kanti selaku founder dari Baca di Tebet. Mbak Kanti boleh perkenalan sedikit? Halo, saya Kanti Weyanis. Saya pendiri dari perpustakaan dan ruang temu Baca di Tebet. Oke, jadi Baca di Tebet ini bisa terjadi nggak semalam ya. Ini suatu mimpi yang panjang, mungkin udah belasan tahun yang lalu. Diawali dari kecintaan saya pribadi terhadap buku, membaca buku. Karena dari kecil ayah saya, ibu saya itu kalau ngajak liburan atau pas hari Minggu itu pasti ke toko buku atau ke bazar buku gitu. Jadi ada memori tuh bersama buku tuh saatnya rekreasi. Terus akhirnya beriringnya waktu ketemu dengan teman-teman yang tepat gitu. Nah, saya bikin perpustakaan ini bareng dengan Bang Win Muldian tahun 2018. Kami ada di organisasi penulis yang sama. Ternyata Bang Win Muldian ini juga orang yang memang bergiat di dunia perpustakaan sudah begitu lama. Dia sendiri adalah salah satu ketua dari Ikatan Sarjana Perpustakaan Indonesia, punya
pengalaman membangun perpustakaan, mulai dari perpustakaan Kemdikbud, terus perpustakaan nasional yang ada di Merdeka Selatan, perpustakaan nasional gitu. Terus ya dari situ jadi ternyata misinya sama nih, mirip gitu. Kita ingin bikin perpustakaan yang nggak cuma untuk menyimpan buku, tapi lebih kepada untuk merawat pengetahuan. Buku ini kan sebenarnya cuma medium aja, medium untuk menyimpan ingatan-ingatan, menyimpan pengetahuan-pengetahuan. Tapi yang membuat buku ini jadi bermanfaat kan orang yang membaca. Memang kami mendirikan ini berdua, tapi di balik itu ada teman-teman lain juga yang ternyata punya mimpi yang mirip gitu, ingin perpustakaan tuh yang nyaman, yang buku-bukunya bisa kebaca gitu, perpustakaan yang nggak kaku. Baca di Tebet ini selain perpustakaan dan ruang temu, kami ini juga markasnya para penulis. Kami di sini bikin kantor namanya Indonesian Writers Inc. gitu. Jadi Indonesian Writers Inc. ini bergerak di bidang agensi naskah gitu. Jadi kami manajemen penulis, kami mengurus para penulis. Misalnya ada Mbak Linda Kristanti, terus ada Bini Arnas, ada Sekar Ayu Asmara, ada beberapa penulis yang kami manajemeni gitu. Oke, berkaca dari umum atau mungkin dari pengunjung baca di Tebet, gimana Mbak Kanti melihat minat baca di Indonesia, terutama untuk anak-anak muda ya, Gen Z? Kami ini karena udah cukup lama di dunia kepenulisan, penulis dan pembaca nggak bisa dipisahkan ya. Kami udah melihat bahwa sebenarnya minat baca orang Indonesia itu nggak rendah gitu. Angka itu bisa keluar kenapa Indonesia dibilang minat bacanya rendah itu dilihat dari jumlah buku beredar per tahun di Indonesia gitu. Jadi negara-negara yang dibilang minat bacanya tinggi itu setiap tahun itu penduduknya satu orang itu mendapatkan satu buku baru. Sementara di Indonesia itu baru satu buku untuk 3 orang gitu. Jadi dilihatnya dari jumlah, bukan dilihat dari pribadi gitu. Jadi ngambil angkanya tuh bukan dari survei gitu, tapi dilihat dari peredaran buku yang ada gitu. Ini bisa dicek datanya di Perpustakaan Nasional. Jadi yang kami sekarang bunyikan itu adalah meningkatkan daya baca, karena memang minat baca tinggi tapi daya baca yang rendah. Kan orang selalu bilang karena minat baca rendah jadi mudah terpapar berita-berita palsu gitu. Nah, itu bukan ada hubungannya sama minat, tapi berhubungan sama daya baca. Bagaimana ketika menerima informasi lalu sanggup nggak menangkap apa yang terkandung di dalam informasi itu gitu, apa yang terkandung di dalam teks itu. Nah, Mbak, tadi tuh kita juga sempat mention buat para closeters gitu, kalau di sini tuh ada 25.000 buku yang bisa dipilih sama pengunjung. Itu tuh koleksi pribadi atau koleksi dari sumbangan-sumbangan kah? Terus habis itu jenis-jenis bukunya tuh apa aja sih, Mbak? Oke. Jadi koleksi yang ada di sini sekitar 90%-nya itu milik Bang Win Muldian. Sisanya adalah donasi juga. Sebenarnya saya mau bawa buku saya lebih banyak sih, cuma buku dia udah memenuhi rak-rak di sini. Itu tadi makanya cocok banget kan, udah dia memang bergiat di dunia perpustakaan, dia memang juga kolektor buku gitu, dan buku-bukunya yang bisa kebaca, yang memang kayak tadi ada Harvard Review gitu, terus novel-novel mulai dari bukunya Dewi Lestari lah, Harry Potter, buku-buku populer gitu. Kami lebih menekankan di humaniora sih, itu sastra, sejarah, politik kayak gitu. Tapi teman-teman yang mau donasi buku ke sini, buku apa aja kami terima, karena pada dasarnya kami terkoneksi dengan para pegiat literasi, taman bacaan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi buku-buku yang kami tampung ini nanti kami salurkan juga. Koleksi kami akan salurkan ke seluruh jaringan kami gitu. Jadi kalau misalnya mau nyumbang buku sini juga bisa. Itu caranya gimana tuh, Mbak? Mudah banget, tinggal datang aja ke sini atau bisa hubungi admin kami gitu, yang bisa dilihat di nomornya, bisa dilihat di Instagram kami gitu. Ya, langsung datang juga bisa, karena di sini memang ada yang jaga 24 jam gitu. Mungkin ada kesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia terkait dengan membaca? Mungkin pesannya dukung para penulis Indonesia dengan
membaca bukunya, juga membeli bukunya juga. Terus kalau ceritanya bagus tolong disebarkan gitu. Kalau bisa juga makin banyak membaca karya sastra klasik Indonesia gitu, agar kita lebih bisa mengenali tentang diri kita sendiri. Wah, menarik banget dan thank you banget Mbak. Ya, terima kasih banyak Closet. Iya. Semoga Baca di Tebet bisa semakin berkembang dan semakin menumbuhkan minat-minat baca bagi semua kalangan Indonesia. Itu dia 3 tempat yang bisa kami rekomendasikan untuk kalian pecinta buku. Terus kalau misalnya kalian ada ide-ide lain nih, kita next episode-nya mau kemana, jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe akun YouTube channel lainnya. Ada Closet Beauty, Closet Fashion, Closet Hijab World, Closet Mamanial, Closet Add to Cart, dan Closet Men. Kalian udah jadi premium member Closet Indonesia belum? Kalau belum, yuk jadi premium member karena banyak banget benefitnya ya kan ya? Yap, kalian bisa dapetin info-info diskon untuk produk-produk yang menarik, dan juga kalian bisa ikutan giveaway setiap minggunya. Betul, dan juga kalian bisa ikutan arisan virtual di mana kalian bisa dapetin produk-produk yang ada di wishlist kalian, terus bisa jadi yang pertama tahu info event-eventnya Closet dan ikutan eksklusif eventnya. Cuma 20.000 aja per bulan. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Closet @closetid, and see you on the next video. Bye!